Halo, perkenalkan nama saya Romangelina Lubis dengan NIM C0E025021. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini. Yang pertama adalah dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPh. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan UUD pajak penghasilan PPh, dasar pengenaan pajak penghasilan DPP PPh adalah yang pertama adalah DPP PPh 21. Dasar pengenaan pajak penghasilan untuk menentukan tarif pajak penghasilan sesuai pasal 21. Yang kedua adalah DPP PPh 22 atau DPP nilai impor. Nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabeaan untuk impor barang kena pajak. Yang ketiga adalah DPP PPh 23. DPP PMK PPh 23 ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan kasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang keempat, DPP PPh 15. PPh pasal 15 ini adalah merupakan pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Dasar pengenaan pajak PPh 15 ini adalah norma perhitungan khusus penghasilan neto yakni 4% dari peredaran bruto. Dan yang kedua adalah dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dan PPN, jenis-jenis DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang PPN adalah yang pertama, DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena menyerap suatu barang kena pajak atau BKP. Yang kedua, DPP penggantian. Penggantian yang dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga adalah DPP nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang keempat adalah nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikena pajak berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Pabeaan untuk impor barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Yang kelima, DPP nilai lain. Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya adalah pengertian biaya. Biaya adalah seluruh pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya ini dapat berupa biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa, serta biaya penyusutan atau depresiasi atau aset tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha. Menurut UU PPh terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama adalah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang kedua adalah yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Di sini saya akan menjelaskan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, kerugian dari selisih kurs. Yang keempat, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang kelima, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Dan yang terakhir, yang keenam adalah PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh adalah yang pertama,
pembagian laba dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menko. Dan yang keempat, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi pekerja tersebut. Materi yang selanjutnya adalah depresiasi. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa umur manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili seberapa banyak nilai aset telah digunakan. Penghitungan tarif penyusutan akan berdampak terhadap laporan keuangan di dalam akuntansi, serta pelaporan pajak sehingga nilai pajak dapat dihitung lebih efisiensi. Untuk menghitung penyusutan, harta tetap berwujud dibagi dua golongan. Yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga adalah kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok yang keempat, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Dan yang kedua, harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama adalah permanen, masa manfaat 20 tahun, dan yang kedua adalah tidak permanen, masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Materi yang terakhir adalah amortisasi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Selanjutnya, amortisasi harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok yang kedua, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok yang ketiga, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang materi, saya minta maaf. Terima kasih.